Beberapa hari yang lalu, kita baru selesai mengadakan pilkada serentak di Indonesia tuh. Semua hasil sudah terbuka hari ini dan hasil dari kontestasi, kalah menang itu udah biasa lah. Tetapi, ada hal di luar nalar yang terjadi di pilkada serentak tahun ini, yaitu terjadi di pilkada kota Banjarbaru. Terdapat dua paslon. Paslon yang pertama mendapatkan suara 30% dan paslon yang kedua mendapatkan suara 70%. Tetapi keputusan akhir adalah dimenangkannya paslon yang memiliki suara 30%. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi? Gua akan bahas di konten ini dengan selengkap-lengkapnya. Pada awal pilkada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan ini sebetulnya berjalan dengan sangat mulus, sangat smooth, hingga ditetapkanlah dua pasangan calon. Pasangan calon 01, Erna Lisa dengan Wartono, dan pasangan calon 02, Aditya dengan Said. Namun, ketika ingin ditelisik lebih ke belakang, sebetulnya di pilkada sebelumnya antara Wartono dengan Aditya merupakan sebuah pasangan calon. Mereka berhasil memenangkan pilkada hingga menjadi wali kota dan wakil wali kota dari Banjarbaru hingga tahun 2024 ini. Namun, di pilkada kali ini, di tahun 2024, Aditya dengan Wartono berpisah jalan. Wartono mengambil wakil daripada Erna Lisa hingga dia menjadi wakil, sedangkan Aditya berpisah perahu menjadi pasangan 02 yang berpasangan dengan Said. Itu adalah background daripada kedua pasangan calon ini. Kemudian, di tanggal 25 Oktober tahun 2024 muncullah sebuah masalah. KPU mengumumkan bahwa pasangan 02 didiskualifikasi dari kontestasi. Hal ini berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Kalsel. Ketika ditelisik, apa yang sebetulnya menjadi dasar daripada surat rekomendasi Bawaslu ini? Ada di pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang terkait dengan pilkada, yaitu seorang pejabat negara, ASN, polisi, ataupun TNI Polri itu dilarang untuk memihak salah satu paslon, baik memihak untuk menguntungkan maupun merugikan daripada paslon-paslon tersebut di dalam kontestasi pilkada. Nah, hal ini berdasarkan laporan daripada Wartono, yaitu wakil dari 01. Di lain pihak, pasangan 02 otomatis merasa dirugikan dengan adanya aduan tersebut, terlebih terkait dengan domain penegakan hukum. Seharusnya yang melakukan penegakan hukum pemilu adalah Bawaslu Kota Banjarbaru, bukan Bawaslu daripada Kalimantan Selatan. Nah, anomali ini yang membuat pasangan 02 merasa dirugikan terkait dengan penegakan hukum pemilu yang dilakukan di dalam kontestasi Pilkada Kota Banjarbaru. Wartono, selaku wakil daripada pasangan 01, mengadukan pelanggaran kepada Bawaslu Kalsel yang menganggap bahwa pasangan 02 menggunakan tagline juara. Tagline juara ini merupakan tagline atau ciri khas daripada pemerintahan Kota Banjarbaru. Nah, pemerintahan Kota Banjarbaru otomatis kan dia dibiayai oleh uang negara. Nah, tagline ini dianggap masuk sebagai sebuah tagline yang dibiayai oleh negara sehingga dapat menguntungkan pasangan 02 dan merugikan pasangan 01. Itu merupakan objek daripada hal yang dilaporkan oleh Wartono kepada Bawaslu Kalsel. Di lain pihak, pasangan 02 otomatis merasa dirugikan dengan adanya aduan tersebut, terlebih terkait dengan domain penegakan hukum. Seharusnya yang melakukan penegakan hukum pemilu adalah Bawaslu Kota Banjarbaru, bukan Bawaslu daripada Kalimantan Selatan. Nah, anomali ini yang membuat pasangan 02 merasa dirugikan terkait dengan penegakan hukum pemilu yang dilakukan di dalam kontestasi Pilkada Kota Banjarbaru. Tetapi, aduan tetap dilanjutkan hingga keluarlah surat rekomendasi dari Bawaslu yang diteruskan kepada KPU. Hingga KPU membuat keputusan di 28 hari sebelum hari terjadinya pencoblosan. Keputusan tersebut berisi terkait dengan pendiskualifikasian calon daripada pasangan 02. Muncullah permasalahan kedua. Dalam hal diskualifikasi kurang daripada sebulan daripada masa pencoblosan, maka KPU itu kesulitan untuk membuat logistik baru. Nah, disinilah timbul kekosongan aturan. Harusnya, ketika hanya terdapat satu paslon di dalam sebuah pilkada, maka paslon tersebut akan berhadapan dengan kota kosong. Tetapi, dengan waktu yang kurang dari sebulan, maka KPU kesulitan untuk menghadirkan logistik atau gambar daripada kota kosong di dalam sebuah surat suara. Nah, ini terjadi kekosongan aturan yang mengatur terkait dengan kejadian tersebut. Gua akan kembali kepada adagium hukum. Di dalam satu adagium hukum, itu tertulis bahwa manusia dan hukum itu sering banget ketinggalan. Dikarenakan manusia itu sangat dinamis, sedangkan hukum itu sering ketinggalan karena dia sifatnya baku. Untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut,
Maka KPU berkoordinasi antara KPU kota, kabupaten, dan pusat. Nah, keluarlah sebuah keputusan bahwa udah nggak ada waktu lagi nih untuk menggunakan logistik yang baru, hingga diputuskanlah menggunakan logistik yang lama yang di dalamnya terdapat dua foto pasangan paslon antara pasangan 01 dan 02, meskipun paslon 02 sudah dinyatakan didiskualifikasi. Nah, untuk melandasi ini keluarlah aturan baru. Aturan tersebut ada di aturan 1774 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal yang menurut gua agak sedikit bermasalah. Isi pasalnya begini kurang lebih, teman-teman. Apabila ada pasangan yang telah didiskualifikasi dan fotonya tetap tertempel di dalam surat suara, dan ada pemilih atau pencoblos yang mencoblos nomor atau foto tersebut, maka surat suaranya dinyatakan tidak sah. Pasal tersebut menurut gue blunder sih, karena ada implikasinya, teman-teman. Gue akan menggambarkan kepada kalian implikasinya. Contoh mekanisme pertama, surat suara tidak sah, dan contoh mekanisme kedua, kotak kosong. Kita masuk ke dalam mekanisme yang pertama. Di dalam mekanisme yang pertama, apabila ada orang yang mencoblos dan dinyatakan surat suara tidak sah, mau sebanyak apapun surat suara dia, maka yang memenangkan adalah surat suara sah. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme kotak kosong. Ketika misalkan ada paslon yang melawan kotak kosong dan kotak kosong mendapatkan suara lebih banyak daripada suara paslon, maka dinyatakan pilkada harus diulang dari awal. Itu perbedaan antara pilkada surat suara tidak sah dengan surat suara kotak kosong. Namun pilkada Kota Banjarbaru tetap dilaksanakan dengan metode yang pertama yang gue jelasin tadi, yang surat suara tidak sah. Nah, hasil yang mencengangkan itu keluar setelah pilkada, bahwa pasangan 01 itu mendapatkan suara 30% dan surat suara tidak sah itu 70%. Dan siapa yang dimenangkan? Kalau dengan konsep yang pertama, yang dimenangkan adalah pasangan dengan nomor urut 01. Suara tidak sah 70% dan suara pasangan 01 30%, dia tetap dimenangkan meskipun suaranya lebih kecil daripada surat suara yang tidak sah. Ini adalah sebuah demokrasi yang menurut gua agak absurd. Ketika selesai pilkada, kita dapat melihat banyak kontroversi di Kota Banjarbaru tuh terjadi di mana-mana. Banyak unjuk rasa, banyak aksi. Hal ini karena protes daripada warga atau masyarakat Banjarbaru karena dinilai bahwa pilkada ini tidak sesuai dengan demokrasi yang berkeadilan. Sekian pemaparan yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau memang ada hal-hal yang pengen gue bahas, kalian bisa taruh di kolom komentar. See you.